Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabik pun, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat cinta Pramuka? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Sahabat, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah informasi menarik seputar gerakan Pramuka, yaitu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan Pramuka. Lampiran keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor -2 07 Munas 2018. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan Pramuka. Bab 1. Nama, status, tempat, dan hari Pramuka. Pasal 1. 1. Organisasi ini bernama Gerakan Pramuka. 2. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum. 3. Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 4. Hari Pramuka tanggal 14 Agustus. Bab 2. Asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Pasal 2. Asas. Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Pasal 3. Tujuan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. B. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Pasal 4. Tugas pokok. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan, serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 5. Fungsi. Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda dilandasi sistem AMONG, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Bab 3. Sifat. Pasal 6. Sifat. 1. Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 2. Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial politik,
bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. 3. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Bab 4. Pendidikan Kepramukaan. Bagian ke-1. Pendidikan, nilai, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan serta moto pramuka. Pasal 7. Pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pasal 8. Nilai. Nilai kepramukaan mencakup 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. 3. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. 4. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. 5. Tolong menolong. 6. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 7. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. 8. Hemat, cermat, dan bersahaja. 9. Rajin, terampil, dan gembira. 10. Patuh dan suka bermusyawarah. Pasal 9. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Pasal 10. Metode kepramukaan. 1. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dilaksanakan melalui A. Pengamalan kode kehormatan pramuka. B. Belajar sambil melakukan. C. Kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. D. Kegiatan yang menarik dan menantang. E. Kegiatan di alam terbuka. F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. G. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan H. Satuan terpisah antara putra dan putri. 2. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sistem among dan kiasan dasar. Pasal 11. Sistem among. 1. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan sistem among. 2. Sistem among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan. B. Di tengah membangun kemauan. Dan C.
di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 12. Kiasan dasar. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Pasal 13. Kode Kehormatan Pramuka. 1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. 2. Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. 3. Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota gerakan pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. 4. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 5. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma. 6. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya, yaitu: A. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. B. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasa Dharma. Dan C. Kode Kehormatan Pramuka Penegak Pramuka Pandega anggota dewasa terdiri dari Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa serta Dasa Dharma. 7. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasa dharma. 8. Kode Kehormatan Pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya, yaitu: A. Kode Kehormatan Pramuka Siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. B. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang terdiri dari Trisatya Pramuka Penggalang dan Dasa Dharma. Dan C. Kode Kehormatan Pramuka Penegak Pramuka Pandega anggota dewasa terdiri dari Trisatya Pramuka Penegak, Pramuka Pandega, dan anggota dewasa serta Dasa Dharma. Pasal 14. Moto. Moto gerakan pramuka adalah Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 15. Jalur. Pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam
pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 16. Jenjang. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas golongan 1. Siaga 2. Penggalang 3. Penegak dan 4. Pandega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 17. Peserta didik. Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. 3. Untuk anak-anak yang belum berusia 7 tahun dapat ditampung dalam kelompok prasiaga. Pasal 18. Tenaga pendidik. 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri dari A. Pembina pramuka, B. Pelatih pembina pramuka, C. Pamong satuan karya pramuka, dan D. Instruktur. 2. Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik dalam gerakan pramuka. Pasal 19. Kurikulum. Kurikulum pendidikan kepramukaan terdiri atas kurikulum untuk peserta didik dan kurikulum untuk anggota dewasa. Kurikulum untuk peserta didik terdiri atas syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda sesuai dengan jenjang pendidikan dan satuan karya. B. Kurikulum untuk anggota dewasa terdiri atas kursus, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Bagian keempat, satuan pendidikan kepramukaan. Pasal 20. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan kepramukaan terdiri dari A. Gugus depan, dan B. Pusat pendidikan dan pelatihan. Pasal 21. Gugus depan. 1. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi yang dikoordinasikan oleh kuartir ranting dan kuartir cabang. 2. Gugus depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. 3. Gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal. 4. Gugus depan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 22. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan. 1. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. 2. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan merupakan bagian integral dari kuartir. 3. Pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan berada di tingkat cabang
daerah, dan nasional. Bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 23. Evaluasi. 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pencapaian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi untuk peserta didik sebagai mengetahui keberhasilan dalam rangka kegiatan pendidikan kepramukaan. 3. Evaluasi untuk pembina atau gudep sebagai pengukuran keberhasilan program pendidikan kepramukaan. 4. Evaluasi untuk kuartir sebagai pemetaan mutu pendidikan kepramukaan dalam rangka pembinaan dan bantuan peningkatan mutu pendidikan kepramukaan. Pasal 24. Akreditasi. 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 25. Sertifikasi. 1. Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya. 2. Sertifikasi bagi peserta didik berbentuk tanda kecakapan dan bagi tenaga pendidik berbentuk sertifikat kompetensi. 3. Tanda kecakapan diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan oleh pembina. 4. Sertifikasi kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kompetensi tenaga pendidik melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat nasional. Bab 5. Organisasi. Bagian ke-1. Keanggotaan. Pasal 26. Keanggotaan. 1. Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga negara Indonesia yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan Pramuka, telah memenuhi persyaratan tertentu serta telah dilantik sebagai anggota. 2. Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari A. Anggota biasa dan B. Anggota kehormatan. Pasal 27. Pramuka Utama. Kepala Negara Republik Indonesia adalah Pramuka Utama. Bagian kedua. Kelembagaan. Pasal 28. Kelembagaan. Kelembagaan dalam Gerakan Pramuka terdiri atas A. Satuan organisasi, B. Majelis pembimbing, C. Organisasi pendukung, dan D. Lembaga pemeriksa keuangan. Pasal 29. Satuan organisasi. Satuan organisasi Gerakan Pramuka terdiri atas A. Gugus depan dan B. Kuartir. Pasal 30. Gugus depan. 1. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan dan wadah berhimpun peserta didik. 2.
Gugus depan lengkap terdiri atas A. Perindukan siaga, B. Pasukan penggalang, C. Ambalan penegak, dan D. Racana Pandega. Pasal 31. Kuartir. 1. Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. 2. Kuartir terdiri atas A. Kuartir ranting yang mengoordinasikan gugus depan dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kecamatan atau distrik. B. Kuartir cabang yang mengoordinasikan kuartir ranting dan pangkalan satuan karya pramuka di satu wilayah kabupaten atau kota. C. Kuartir daerah yang mengoordinasikan kuartir cabang dan pimpinan satuan karya pramuka di satu wilayah provinsi. Dan D. Kuartir nasional yang mengoordinasikan kuartir daerah di wilayah Republik Indonesia dan pimpinan satuan karya pramuka tingkat nasional serta gugus depan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pasal 32. Kepengurusan kuartir. 1. Kepengurusan kuartir ranting dipilih oleh pengurus gugus depan di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. 2. Kepengurusan kuartir cabang, daerah, dan nasional dipilih oleh pengurus kuartir di wilayahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. 3. Kepengurusan kuartir tidak terikat dengan jabatan publik secara ex officio. Pasal 33. Badan kelengkapan. 1. Di setiap kuartir dibentuk badan kelengkapan kuartir. 2. Badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Dewan Kehormatan, B. Satuan Pengawas Internal, dan C. Dewan Kerja. Pasal 34. Dewan Kehormatan. 1. Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka adalah badan yang dibentuk oleh kuartir dan gugus depan serta bertanggung jawab kepada ketua kuartir atau ketua gugus depan. 2. Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka berfungsi memberi pertimbangan kepada ketua kuartir atau ketua gugus depan dalam pemberian anugerah, penghargaan, sanksi, dan rehabilitasi. Pasal 35. Satuan Pengawas Internal. 1. Satuan Pengawas Internal adalah badan yang dibentuk oleh kuartir dan bertanggung jawab kepada ketua kuartir. 2. Satuan Pengawas Internal berfungsi melakukan pengawasan manajemen kuartir dan memberikan masukan untuk menyusun pelaporan berdasarkan hasil pengawasan. Pasal 36. Dewan Kerja. 1. Dewan Kerja adalah badan yang dibentuk oleh kuartir dan bertanggung jawab kepada kuartir. 2. Dewan Kerja terdiri dari perwakilan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayahnya. 3. Dewan Kerja berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dan bertugas membantu pimpinan kuartir dalam mengelola kegiatan pramuka penegak dan pramuka
Pandega. Pasal 37. Majelis Pembimbing. 1. Pada setiap gugus depan dan kuartir dibentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan moral dan organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 3. Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur A. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas. B. Tokoh masyarakat. C. Tokoh pramuka. D. Orang tua peserta didik. E. Pembina pramuka. 4. Majelis pembimbing kuartir berasal dari unsur A. Pemerintah atau pemerintah daerah. B. Tokoh masyarakat. Dan C. Tokoh pramuka kuartir. 5. Majelis pembimbing dapat membentuk Dewan Penasehat. Pasal 38. Organisasi pendukung. 1. Kuartir cabang, daerah, dan nasional dapat membentuk organisasi pendukung. 2. Organisasi pendukung terdiri dari A. Satuan Karya Pramuka. B. Gugus Dharma Pramuka. C. Satuan Komunitas Pramuka. D. Pusat Penelitian dan Pengembangan. E. Pusat Informasi. Dan F. Badan Usaha. 3. Kuartir dapat membentuk satuan tugas yang disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Pasal 39. Satuan Karya Pramuka. 1. Satuan Karya Pramuka disingkat SAKA yang berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi pramuka penegak dan pandega. 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat 1, Satuan Karya Pramuka mendirikan pangkalan di kuartir ranting. 3. Satuan Karya Pramuka di tingkat ranting dipimpin oleh Pamong Saka. 4. Satuan Karya Pramuka di tingkat kuartir dipimpin secara kolektif oleh suatu pengurus yang disebut pimpinan Saka. 5. Pimpinan Saka bagian integral dari kuartir. Pasal 40. Gugus Dharma Pramuka. 1. Gugus Dharma Pramuka adalah wadah pengabdian bagi anggota dewasa gerakan pramuka untuk memajukan gerakan pramuka dan berbakti pada bangsa dan negara. 2. Gugus Dharma Pramuka berfungsi memberikan bantuan dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan kepramukaan melalui kuartir yang bersangkutan. Pasal 41. Satuan Komunitas Pramuka. 1. Satuan Komunitas Pramuka disingkat SAKO adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis komunitas antara lain profesi, aspirasi, dan agama. 2. SAKO merupakan himpunan dari gugus depan berbasis komunitas yang mempunyai kekhususan dalam profesi, aspirasi, dan agama. 3. SAKO melalui kuartir mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung pelaksanaan pendidikan kepramukaan bagi gugus depan yang berbasis komunitas. 4. Pimpinan SAKO adalah bagian integral
dari kuartir. Pasal 42. Pusat penelitian dan pengembangan. 1. Penelitian dan pengembangan gerakan pramuka merupakan bagian integral dari kuartir. 2. Pusat penelitian dan pengembangan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah penelitian dan pengembangan gerakan pramuka. 3. Pusat penelitian dan pengembangan gerakan pramuka bertanggung jawab kepada Ketua Kuartir. Pasal 43. Pusat informasi. 1. Pusat informasi gerakan pramuka merupakan bagian integral dari kuartir. 2. Pusat informasi gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah pelayanan informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan gerakan pramuka. 3. Pusat informasi gerakan pramuka bertanggung jawab kepada Ketua Kuartir. Pasal 44. Badan usaha. 1. Badan usaha gerakan pramuka merupakan bagian integral dari kuartir. 2. Badan usaha gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha dalam rangka mendukung pendanaan gerakan pramuka. 3. Badan usaha gerakan pramuka bertanggung jawab kepada Ketua Kuartir. Pasal 45. Lembaga pemeriksa keuangan. 1. Lembaga pemeriksa keuangan gerakan pramuka adalah lembaga independen yang dibentuk oleh musyawarah gerakan pramuka. 2. Lembaga pemeriksa keuangan berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kuartir. 3. Lembaga pemeriksa keuangan gerakan pramuka bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Bab 6. Musyawarah. Pasal 46. Musyawarah. 1. Musyawarah gerakan pramuka adalah forum tertinggi dalam gerakan pramuka di tingkat kuartir atau gugus depan. 2. Musyawarah gerakan pramuka di tingkat nasional diselenggarakan 5 tahun sekali. 3. Musyawarah gerakan pramuka di tingkat daerah diselenggarakan 5 tahun sekali. 4. Musyawarah gerakan pramuka di tingkat cabang diselenggarakan 5 tahun sekali. 5. Musyawarah gerakan pramuka di tingkat ranting diselenggarakan 3 tahun sekali. 6. Musyawarah gerakan pramuka di tingkat gugus depan diselenggarakan 2 tahun sekali. Pasal 47. Hal-hal luar biasa dan mendesak. 1. Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, kuartir gerakan pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa. 2. Dalam menghadapi hal-hal yang mendesak, kuartir gerakan pramuka dapat meminta persetujuan secara tertulis kepada kuartir di bawahnya setelah berkonsultasi dengan majelis pembimbing. Bab 7. Atribut. Pasal 48. Atribut. 1. Gerakan pramuka memiliki atribut berupa A. Lambang, B. Bendera, C. Panji, D. Himne, E. Mars, dan F. Pakaian seragam. 2. Atribut gerakan pramuka dilindungi oleh haki, hak atas kekayaan intelektual. Pasal 49. Lambang. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunaryo Atmodipuro. Pasal 50. Bendera. Bendera gerakan pramuka berbentuk
4 persegi panjang, berukuran 3:2, warna dasar putih dengan lambang gerakan pramuka di tengah berwarna merah. Di atas dan di bawah lambang gerakan pramuka terdapat garis merah sepanjang panjang bendera, dan di sisi tiang terdapat garis merah sepanjang lebar bendera. Pasal 51. Panji. Panji Gerakan Pramuka adalah panji gerakan pendidikan kepanduan nasional Indonesia yang dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961. Pasal 52. Himne dan Mars. 1. Himne Gerakan Pramuka adalah lagu Satya Dharma Pramuka yang diciptakan oleh Husain Mutahar. 2. Mars Gerakan Pramuka adalah lagu Jayalah Pramuka yang diciptakan oleh Munatsir Amin. Pasal 53. Pakaian seragam. Anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya. Bab 8. Hak dan kewajiban. Pasal 54. Hak peserta didik. Setiap peserta didik berhak: A. Mengikuti pendidikan kepramukaan, B. Menggunakan atribut pramuka, C. Mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 55. Kewajiban peserta didik. Setiap peserta didik berkewajiban: A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka, B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 56. Hak orang tua peserta didik. 1. Orang tua peserta didik berhak memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. 2. Orang tua peserta didik berhak memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. 3. Orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Pasal 57. Kewajiban orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik berkewajiban untuk: A. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan, dan B. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal 58. Hak masyarakat. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Bab 9. Keuangan dan kekayaan. Pasal 59. Keuangan. Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari: A. Iuran anggota, B. Bantuan majelis pembimbing, C. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, D. Bantuan pemerintah atau pemerintah daerah melalui APBN atau APBD setiap tahunnya, E. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kode kehormatan pramuka, dan F. Usaha dana badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka. Pasal 60. Kekayaan. 1. Kekayaan Gerakan Pramuka terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak serta hak kekayaan intelektual atau hak paten. 2. Pengelolaan kekayaan atau aset yang tidak bergerak
yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kuartir dan mendapat persetujuan dari majelis pembimbing. 3. Pengalihan kekayaan atau aset gerakan pramuka yang berupa barang tidak bergerak harus diputuskan melalui rapat pleno pengurus kuartir dengan persetujuan ketua majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja. Bab 10. Pembubaran. Pasal 61. Pembubaran. 1. A. Gerakan pramuka hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang khusus diadakan untuk itu. B. Musyawarah nasional tersebut harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kuartir daerah. C. Musyawarah nasional untuk membicarakan usul pembubaran gerakan pramuka dinyatakan sah jika dihadiri oleh utusan dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah kuartir daerah. D. Usul pembubaran gerakan pramuka diterima oleh musyawarah nasional jika disetujui dengan suara bulat. 2. Jika gerakan pramuka dibubarkan, maka cara penyelesaian kekayaan milik gerakan pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional yang memutuskan pembubaran itu. Bab 11. Anggaran rumah tangga. Pasal 62. Anggaran rumah tangga. 1. Anggaran dasar gerakan pramuka ini dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 2. Anggaran rumah tangga gerakan pramuka ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka. Bab 12. Penutup. Pasal 63. Penutup. Anggaran dasar ini ditetapkan pada tanggal 28 September tahun 2018 oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, sahabat cinta pramuka, demikianlah tadi ulasan tentang anggaran dasar gerakan pramuka. Untuk anggaran rumah tangga, insya Allah akan kami sajikan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.